Masih banyak pengunjung yang nyampah teman-teman. Kita coba pick up menuju ke tempat sampah ya teman-teman. Sayang sekali teman-teman tentunya sudah boleh masuk ke area JIS. Namun sebaiknya kalau bisa tidak nyampah ya teman-teman. Sayang, jangan mengharapkan petugas tentu saja teman-teman. Kita harus sudah proaktif juga untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, sudah ada bagian yang di folder sesuai dengan jenisnya teman-teman. Ada paper, ada plastik, ada organik. Nah teman-teman, nah demikian teman-teman pesan dari Roda TPM. Bila mana teman-teman Roda TPM berkunjung ke JIS, sebaiknya menggunakan tumbler ya untuk membawa minuman dari rumah, sehingga sampahnya tidak menjadi beban untuk kita. Jadi teman-teman tidak perlu membuang sampah karena membawa tumbler sendiri dari rumah. Diusahakan ya teman-teman sesuai dengan anjuran dari Pak Anies Baswedan waktu penyelenggaraan Grand Launching, kemudian penyelenggaraan ulang tahun Jakarta atau Jakarta Hajatan 495 teman-teman, yang juga diselenggarakan di JIS di bulan-bulan tahun di 2022 yang lalu teman-teman ya. Jadi JIS ini visinya ke depan yaitu sebagai green building ya teman-teman ya. Jadi diharapkan sustainable atau keberlanjutan dari pembangunan itu tidak hanya ditentukan oleh sikap mental masyarakat, tapi juga oleh bangunannya, termasuk juga salah satunya yaitu tadi penggunaan transportasi massal ya, sehingga tidak membebani area Jakarta Utara dengan kendaraan yang bila mana ada event tentu saja akan banyak kendaraan yang masuk ke sini dan menyebabkan polusi udara. Itu yang tidak diharapkan oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan dari Pak Anies Baswedan teman-teman ya. Belakangan sudah kita pahami bahwa perubahan iklim bukan hanya sekedar utopia atau hal yang masih jauh, tapi sudah kita rasakan di mana ada ekstrim curah hujan yang sangat tinggi yang disebabkan oleh naiknya suhu udara permukaan teman-teman saya, termasuk juga suhu udara dari bumi, termasuk permukaan air laut yang menyebabkan penguapan air sangat cepat dan menjadi hujan ekstrim di event-event atau di waktu-waktu tertentu yang pernah kita alami juga teman-teman ya. Nah ini teman-teman pemandangan ke Danau Cincin dan juga ke arah lapangan latih yang sangat hijau teman-teman dari tangga sektor utara, pintu utara teman-teman, untuk tangga yang tersedia yang sangat lebar. Jadi di menuju concourse ini ada semacam pintu lagi teman-teman untuk menyaring tentu saja warga yang bertiket atau tidak bertiket pada saat penyelenggaraan event. Kalau di Rambarat sudah jelas nanti ada akses masuk utama. Di sana akan diperiksa misalkan tiket masuk atau wristband ataupun identitas lain yang menjadi pas atau entry pass atau akses masuk menuju ke JIS pada saat event. Nah ini penampakan KAI komuter dari stasiun kota menuju ke Tanjung Priok teman-teman, yang berada di segmen utara JIS. Nah di JIS ini ada di sebelah utara sudah terbangun peron teman-teman ya, yang menjadi bakal stasiun KAI komuter sementara. Namun saya lihat progresnya sangat-sangat lambat ya. Ini menjadi tanggung jawab KAI atau pemerintah pusat ya, yang diharapkan sebenarnya akselerasinya bisa dioperasikan di 2023 untuk menunjang integrasi dari JIS. Dan tentu saja KAI juga akan menjadi tulang punggung bila mana hal itu sudah ada di sekitar JIS ya teman-teman, sudah beroperasi. Akan saling menguntungkan ya, bagi KAI juga menjadi ada perluasan pengguna, terutama dari mereka yang berkunjung ke JIS di masa yang akan datang. Penampakan Kampung Susun Bayam di sebelah utara JIS
dan jalur rel kereta api KAI komuter dari kota menuju Tanjung Priok dan sebaliknya, dan ada juga proyek akses menuju tol pelabuhan yang belum selesai, masih on progress, dikerjakan sepertinya oleh Wika Wijaya Karya, salah satu BUMN dari BUMN Karya ya teman-teman. Dan di arah sebelah utaranya ada Jalan RR Marta Dinata, kemudian tol dalam kota, dan ada lebih jauh lagi di latar belakang ada Mall ABC, Ancol Beach City Mall, dan di sekitarnya ada sirkuit Formula E Jakarta International E-Prix Circuit JIC Ancol teman-teman. Jadi berdekatan dengan JIS teman-teman ya, JIC dan JIS di era kepemimpinan Pak Anies Baswedan. JIC menyelenggarakan satu seri di tahun 2022, dan kemarin sudah diselenggarakan juga satu seri Jakarta E-Prix di tahun 2023, dua seri malah maksud saya, tanggal 3 dan 4 Juni 2023 yang lalu. Jadi sudah ada 3 seri diselenggarakan. Formula E yang menjadi ikon untuk kendaraan listrik, berikut promosinya teman-teman ya, bahwa masa depan tentu saja adalah emisinya ya zero emisi, untuk mendukung atau mengantisipasi perubahan iklim yang lebih dahsyat, yaitu adalah mengurangi emisi dari kendaraan. Dan di belakangan, waktu-waktu belakangan ini, polusi di Jakarta semakin terasa, sempat memasuki 2 besar dunia teman-teman, kota terpolusi. Dan ini diharapkan keberlangsungan atau visi dari gubernur sebelumnya bisa dilanjutkan oleh PJ Gubernur, yang kemarin sempat heboh juga. Bapak PJ Gubernur pernyataannya agak-agak kurang tepat saya rasa, bahwa polusi di Jakarta bisa ditiup saja. Ya Tuhan, sebuah ungkapan yang menurut saya joke yang tidak tepat, bahwa perlu keseriusan teman-teman untuk pengendalian polusi di Jakarta, termasuk juga kemacetan yang belakangan pasca Pak Anies Baswedan selesai, justru polusi dan kemacetan menjadi bertambah parah. Kemacetan juga yang semula sempat baik di masa pandemi, terutama sempat menyentuh 46 tingkat kemacetan di kota besar Jakarta dibandingkan dengan kota besar dunia lainnya, turun menjadi 29, ranking 29 ya. Artinya tingkat kemacetan Jakarta kembali ke naik. Yang sebelumnya di masa sebelum Pak Anies justru sempat menyentuh di 10 besar kota termacet dunia. Lalu perlahan Pak Anies memberi treatment dengan berbagai hal untuk mendukung penggunaan transportasi massal, penggunaan sepeda, penggunaan termasuk juga jalur pedestrian untuk mendukung transportasi massal yang relatif sangat berhasil. Namun di pasca kepemimpinan berubah dan Pak Anies kembali ke warga biasa, PJ Gubernur melanjutkan, justru ada kendor kembali teman-teman ya, upaya untuk memitigasi kemacetan dan juga memitigasi polusi udara yang sempat terjadi 2 besar di beberapa waktu lalu, di masa kurang lebih 2 bulan yang lalu ya teman-teman, yang harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Salah satu yang terbesar komponennya adalah, kalau tidak salah 70% dari polusi udara di Jakarta adalah dari kontribusi emisi dari kendaraan. Zona utara North Zone untuk penyandang disabilitas teman-teman. Ini untuk tribun. Ini concourse yang berada di signage signboard Jakarta International Stadium di arah sebelah utara teman-teman ya, yang mengarah ke tol pelabuhan. Anginnya cukup kencang teman-teman karena sudah berada di bagian atas ya. Jadi teman-teman akan merasakan angin dari laut yang berembus dari utara ke selatan teman-teman. Zona utara teman-teman, dan mohon izin untuk minum teman-teman, sudah
berkeliling sekitar 3/4-nya dari concourse JIS. Dan saya sarankan bila mana teman-teman datang ke JIS tidak membawa minuman dalam bentuk sekali pakai ya, botolnya. Cukup bawa dengan tumbler plastik ataupun tumbler yang ada juga logam ya teman-teman. Mari minum teman-teman. Alhamdulillah. Jadi kita tidak usah mengisi bak sampah dengan hal lain. Cukup menjadi fasilitas yang tersedia. Ataupun mungkin bila mana teman-teman membawa makanan, ya jangan lupa dibuang sisanya ke tempat ini teman-teman ya. Sudah ada folder yang sesuai dengan jenis sampahnya. Suasana tol dalam kota atau tol pelabuhan teman-teman, dari Tanjung Priok menuju Pluit dan sebaliknya, sangat ramai teman-teman, sangat padat. Sementara proyek akses tol dalam kota masih belum terlihat signifikan teman-teman, baru beberapa tiang dan itu pun belum sepenuhnya teman-teman ya. Kurang lebih kalau tidak salah sudah sejak JIS mau selesai sudah berjalan, namun kalau saya amati agak cenderung lambat ya. Karena tentu saja semakin lama pembangunan akan berdampak kepada lingkungan sekitar, salah satunya Jalan R. Marta Dinata yang terganggu juga oleh proyek tersebut teman-teman. Ada penyempitan di beberapa titik sampai menjelang ke stasiun Ancol teman-teman di sebelah barat. Pentingnya on time pembangunan tentu saja yang pertama adalah kepada lingkungan, yang kedua kepada budgeting teman-teman ya, pembengkakan biaya. Bila mana kontraktor menggunakan dana perbankan akan menjadi permasalahan teman-teman ya. Semakin lama dikerjakan, semakin besar resiko untuk pembengkakan biaya dan resiko bunga teman-teman. Jadi kontraktor bisa terancam untuk gagal membayar bila mana semakin lama dikerjakan teman-teman ya. Dan ini dipahami menjadi beberapa kendala proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan oleh BUMN Karya, Waskita, kemudian beberapa BUMN lain juga terkendala di proyek-proyek pemerintah yang menjadi proyek penugasan yang berakibat kepada pembengkakan utang dan liabilitas yang besar, utang yang besar menyebabkan keuntungan juga tergerus teman-teman ya. Merugi akhirnya pada akhirnya teman-teman ya. Corporate Box West. Jadi ada beberapa warna yang menunjukkan zona teman-teman ya. Ada biru, ada hijau. Ini yang hijau adalah di sebelah barat ya teman-teman ya. Dan yang terpenting adalah ini teman-teman. Jadi zona dilarang merokok di seluruh area dari Jakarta International Stadium. Jadi tribunnya ada 4 zona teman-teman. Ada hijau, ada merah, ada biru dan kuning. Hijau ada di barat teman-teman ya, yang sekarang saya lewati. Baik, ada entry untuk tribun biasa, reguler. Ada juga entry untuk disabilitas. Ada juga untuk corporate box teman-teman ya. Jadi luar biasa fitur dari JIS ini. Sudah mengakomodir tipe-tipe pengunjung atau tipe-tipe dari penonton teman-teman ya. Baik VIP, non-VIP, maupun disabilitas dan reguler teman-teman ya. Nah ini zona barat West Zone, ada akses penyandang disabilitas, ada juga akses ke tribun. Ini sudah sangat akomodatif teman-teman ya. Jadi bila mana akan diajukan untuk menjadi venue Piala Dunia U17, tentu saja kalau saya lihat dari sisi JIS-nya sudah sangat-sangat layak. Tinggal Pemprov DKI yang mengakselerasi jalan akses, terutama di Jalan R. Marta Dinata, kemudian di sebelah utara ya, yang jalur pedestriannya bisa diperbaiki, direvitalisasi karena terdampak juga pembangunan
jalan tol, akses menuju tol pelabuhan. Kemudian di Jalan Sunter Permai Raya yang mengarah ke selatan, juga jalur pedestrian dan jalan akses yang belum selesai. Termasuk juga jalan Baru Ancol Selatan yang mengakses ke Danau Sunter Barat yang sudah ditingkatkan levelnya, namun jalur pedestriannya belum tersentuh sama sekali. Semoga menjadi catatan PJ Gubernur untuk segera diselesaikan, padahal Pak PJ Gubernur sudah menjalankan tugas selama kurang lebih 1 tahun, yang hal itu butuh akselerasi untuk menunjang JIS sebagai aset DKI, sebagai ikon Jakarta juga yang belakangan ketiban durian runtuh karena GBK tidak bisa menyelenggarakan event Piala Dunia disebabkan oleh penyelenggaraan konser yang sudah lebih dulu membooking GBK. Map atau peta dari Jakarta International Stadium, teman-teman. Utara selatan, barat timur, teman-teman. Gate, restroom, dan amenities. Ada VIP lobby, Skyview access, disable lift access, retail, first aid, emergency exit. Ada juga nursery room dan musola, teman-teman. Sangat lengkap ya, teman-teman.